Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang sekarang sudah memasuki semester 5. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita sama-sama berdoa semoga apa yang akan kita bahas pada hari ini itu bisa menjadi sebuah awal yang baru, menjadi langkah yang baik. Kita sama-sama berdoa semoga selama satu semester ini kita bisa sama-sama belajar tentang statistika dasar, statistika pendidikan. Dan terutama juga saya ingin ucapkan dulu, selamat datang di semester 5. Semoga teman-teman sudah bisa kembali pada mode, mode belajar lah. Karena kan sudah lama ya liburnya, ujiannya. Kemudian kita akan memulai hari yang baru dengan metode perkuliahan yang baru juga. Akan di-mix. Dan kita juga tentunya sama-sama berdoa agar pandemi virus corona ini bisa segera berakhir. Sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung gitu, bukan cuma lewat platform ini. Baiklah, kita akan mulai perkuliahan pada minggu pertama ini dengan perkenalan. Jadi mungkin kita belum pernah bertemu sebelumnya. Saya sebenarnya biasanya mengajar di ekonomi syariah. Saya juga baru di sini. Teman-teman, selama satu semester ini, saya mendapatkan amanah untuk mengampu belajar bersama teman-teman untuk mata kuliah statistika pendidikan. Yang mana mata kuliah ini itu bobotnya 3 SKS. Tolong jangan difikirkan susah-susahnya dahulu, karena mungkin jika teman-teman ingat bahasanya statistika, dekat sama matematika, itu waduh susah gitu. Tolong kita bikin bahasanya, kita bikin semangat yang baru, kita jangan pikirkan yang baik. Saya akan berusaha agar teman-teman bisa mudah paham, jadi saya mohon semangatnya dulu. Tinggalkan anggapan-anggapan yang buruk bahwa matematikanya itu susah. Gitu. Ya memang susah, tapi kan kita tetap harus menjalani. Jadi kalau kita berpikiran baik, insya Allah jadi akan mudah dipahami. Gitu ya. Baiklah, kita hari ini akan mulai dulu dengan perkenalan. Nah, nama saya itu Anne Mudia Yolanda. Teman-teman bisa memanggil saya Anne. Kalau untuk gelarnya itu Estat MSI. Nah, saya menyelesaikan S1 itu di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2012 sampai 2016. Jurusannya statistika. Makanya gelarnya tadi S-Stat, Sarjana Statistika. Kemudian alhamdulillah mendapatkan kesempatan ya untuk belajar lagi pada jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang pasca sarjana di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2017 sampai 2019. Ya ada sedikit jeda 1 tahun lah, ada banyak hal yang saya lakukan setelah saya lulus S1, mulai mengerjakan beberapa pekerjaan yang di sini saya cantumkan. Jadi kalau semasa kuliah itu saya cukup aktif jadi asisten dosen. Jadi kalau kita itu yang anak statistika ada namanya praktikum. Jadi kita memang bersahabat dengan komputer, mengerjakan hitung-hitungannya itu dengan software, dengan aplikasi gitu. Jadinya jangan dibayangkan semuanya kan kita hitung manual, enggak. Dan setelah saya lulus itu ada jedanya, apa yang saya lakukan itu saya jadi salah bagian dari staf kegiatan pemetaan guru besar dan pengabdian masyarakat di kampus saya di Universitas Islam Indonesia. Jadi bukan pekerjaan tetap sebenarnya, cuman biasanya semacam project beberapa bulan gitu. Ini yang saya lakukan sambil mempersiapkan diri untuk studi lanjut saya. Jadi memang sebenarnya niat untuk S2 itu sudah ada, tapi waktu itu untuk langsung gitu ya dari S1 setelah lulus langsung ke S2 itu ternyata momennya kurang tepat. Dan pada saat itu memang lebih diarahkan Allah untuk berkarya terlebih dahulu gitu. Berkesempatan untuk melakukan banyak hal. Nah, kemudian riwayat pekerjaannya yang lain di sini bisa dilihat ya. Itu jadi saya juga pernah jadi tenaga surveyor. Jadi kalau tahu teman-teman itu statistika, itu kerjaannya banyak juga tentang survei. Jadi kalau ini kita survei wisatawan. Wisatawannya itu wisatawan mancanegara. Ini
sebetulnya waktu pada saat saya sudah di Bogor, pada saat sudah S2. Jadi kami dapat proyek dari Bank Indonesia itu untuk mengetahui, misalnya nih, orang-orang itu datang ke Jakarta ngapain ya? Mereka datang ke tempat wisata mana? Mereka di sini biasanya menginapnya di mana? Tuh. Nah, itulah yang kami kumpulkan, kemudian kami olah, sampai akhirnya nanti data-data itu dimanfaatkan untuk perusahaan, jadi nanti kita bisa punya perbaikan dari sisi pariwisatanya. Jadi begitu penerapan ilmu saya. Jadi mungkin kalau di sini nanti kita berusaha untuk penerapannya lebih ke arahnya teman-teman. Jadi mungkin lebih ke arah pendidikannya. Bagaimana ini digunakan nanti misalnya pada saat tugas akhir. Kemudian saya juga pernah jadi tenaga analisis data di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini beda ya sama BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan itu yang dia jaminan untuk para pekerja. Nah, di sini kami melakukan survei, semisalnya itu, tau nggak sih BPJS Ketenagakerjaan? Biasanya kan pasti lebih sering mendengar BPJS Kesehatan ya. Nah, di sini kami ingin membranding atau ingin agar orang-orang tuh tahu bahwa ada loh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian juga saya pernah kerja sama-sama Gojek. Di sini kebetulan Gojek itu cabang di Yogyakarta, jadi kami menganalisa nih, mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba, atau misalnya tahu sedikit ceritanya, kan ada pengguna Gojek nih, jadi kita ingin lihat biasanya mereka itu perginya kemana aja. Misalnya mahasiswa, biasanya mereka rutenya itu yang mana, mungkin misalnya ternyata jadi di pelajaran rutenya itu yang pendek-pendek, terus dilihat jamnya jam berapa aja. Nanti di situ yang akan jadi kebijakan barunya. Misalnya, oh mahasiswa itu umumnya berangkatnya jam sekian sampai jam sekian. Berarti mungkin penerapan kode promonya bisa diberlakukan di jam itu. Kemudian juga saya pernah jadi asisten tenaga ahli di proyeknya Kementerian PUPR dan juga Kementerian kalau sekarang itu kebetulan saya juga terlibat di Kementerian Bappenas. Itu sih sekian mungkin apa ya lini pekerjaan kita berbeda memang. Cuman di sini nanti saya akan sedikit cerita bahwa statistika itu sifatnya universal, bahwa ada banyak bidang itu yang bisa menggunakan statistika. Makanya kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, beberapa hal yang saya kerjakan, ini bukan pekerjaan tetap, tapi basisnya itu project, dan itu bisa datang dari semua lini, menunjukkan bahwa memang statistika itu bisa digunakan di mana saja, dan memang dibutuhkan. Salah satunya nanti kalau bagi teman-teman pasti yang terdekat di tugas akhirnya atau pada saat skripsinya. Gitu. Kalau nanti misalnya ada yang ingin ditanyakan, sebenarnya boleh ya. Nanti pada saat teman-teman nonton ini, dan jika ada yang ingin ditanyakan kepada saya, teman-teman bisa tulis di grup WhatsApp. Karena nanti ini akan saya upload. Pada saat teman-teman lihat ini kan di platformnya YouTube, teman-teman bisa tanyakan lebih lanjut apa gitu di grup WhatsApp kita. Nah, kemudian jika ingin menghubungi saya, teman-teman bisa kontak saya via email di sini ya, di email yang tertera, atau bisa via WhatsApp di nomor saya. Kalau untuk saya sendiri, sebenarnya tidak ada batasan. Teman-teman mau mengontak saya jam berapa gitu ya, mungkin ada sesuatu yang darurat, atau apalah yang butuh bantuan saya, hanya saja saya tidak bisa menjanjikan bahwa saya bisa membalasnya langsung gitu. Jadi silahkan kontak saya kapan aja. Misalnya ada sesuatu yang urgent, besok kita kuliah tatap muka, ternyata teman-teman mengalami keadaan darurat dan khawatir besok kalau pagi-paginya tidak sempat menghubungi saya gitu. Teman-teman boleh kontak saya di malam harinya. Jam 11-an nggak apa-apa. Cuman paling ya silahkan menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu. Dan nanti insya Allah akan saya balas pada saat saya buka handphonenya. Tuh. Nah, kemudian kita masuk ke sisi perkuliahan. Apakah yang akan kita bahas selama 14 pertemuan ya ke depan, selama sekitar ya lebih lah dari 3 bulan. Jadi yang pertama itu saya pengen bahas dulu tentang perkuliahannya. Bahwa kalau dari sisi kehadiran itu masih sama, masih ya minimalnya 75% dan kira-kira tidak masuknya 3 kali. Karena ini adalah peraturan yang dibuat oleh pihak akademik dan sudah sewajarnya kita mengikuti. Jadi bukan saya yang buat, tapi dari pihak sana. Jadi sama-sama kita ikutilah. Kemudian ada aturan keterlambatan.
Jadi mohon, apalagi sekarang kuliah kita lebih singkat ya, jangan datang lebih dari 15 menit, karena nanti kan terganggu ya. Karena untuk kuliah statistika itu hitung-hitungan, kita butuh fokus. Jadi kalau tiba-tiba sedang menjelaskan, ada gangguan sedikit yang masuk atau apa, agak kurang enak gitu. Sama juga sifatnya dengan yang online. Akan saya hitung hadir jika teman-teman memberikan konfirmasi kehadiran itu maksimal 15 menit setelah kuliahnya dimulai. Ini juga berlaku untuk saya sebenarnya, jadi sama-sama lah kita saling mengingatkan. Nah, kemudian itu adalah bahan ajar. Nanti saya akan berikan slide kuliahnya, dan juga mungkin ada video-videonya yang bisa teman-teman nonton ya di YouTube. Mungkin kalau Zoom gitu agak sedikit susah, jadi saya berpikir mungkin nanti bisa beberapa ada yang via video di YouTube, karena agak susah kalau hanya kita belajarnya di grup WhatsApp tertulis gitu, karena susah untuk membuat teman-teman paham. Jadi nanti saya mohon ya untuk ya mengikhlaskan sedikit kuotanya untuk nonton video di YouTube-nya. Karena saya pikir itu lebih bagus, karena teman-teman bisa nontonnya berulang kali. Kalau di Zoom nanti hilang timbul juga sama-sama nggak didengarkan juga. Tapi saya terbuka untuk segala saran, nanti jika ada yang keberatan atau apa, ada ide yang lebih baik, silahkan disampaikan. Kemudian ada tugas dan individu. Ada tugas dan kuis. Jadi nanti nggak sekali, ada tugas-tugas yang harus teman-teman kerjakan, baik itu berkelompok ataupun sendirian. Bisa jadi pada saat materi penjelasan itu kita melakukan diskusi kelompok atau apa, begitu ya. Karena agar lebih cepat paham. Hitung-hitungan itu harus dipraktekkan. Teman-teman harus mencobanya menghitung sendiri. Kalau cuma di awang-awang, dapat teori, nanti akan sulit pahamnya. Terakhir nanti penilaiannya itu ada dari UTS dan UAS. Dan juga sebenarnya ada nilai keaktifan, jadi nanti silahkan berpartisipasi aktif ya, karena itu lumayan bobotnya juga akan menjadi tambahan nilai kalau misalnya kenapa di UTS dan UAS-nya. Kemudian kita akan masuk ke rencana pembelajaran semester. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat, untuk minggu pertama itu kita masih pendahuluan. Kita akan bahas silabus, ya ada sedikit pendahuluan tentang statistikanya. Kemudian minggu kedua kita akan bahas penyajian datanya, bagaimana data disajikan dalam tabel, dalam grafik. Yang ketiga kita akan bahas tentang ukuran pemusatan data. Kita akan menghitung nih di sini sudah mulai. Hitung bagaimana menghitung rata-rata atau mean, median itu apa, modus itu apa. Kemudian kita juga akan belajar di minggu keempat itu adalah namanya ukuran letak. Mencari kuartil, desil. Di minggu kelima ya yang ini kita akan menghitung tentang ukuran penyimpangan. Dan di yang minggu ke-6 kita akan menghitung tentang simetri dan kemiringan. Selanjutnya, minggu ke-7 sebelum ujian akhir semester, ujian tengah semester, kita akan menghitung penyicilan dan pengumpulan data. Kemudian UTS-nya di minggu ke-8, itulah mengapa saya ingin kuliahnya sekarang, biar nanti kita jadwalnya tetap on time. Minggu ke-8 kita ada aturan perkalian, minggu ke-9 berarti. Kemudian minggu ke-10 kita ada namanya teori peluang. Minggu ke-11 itu ada peluang kejadian majemuk. Minggu ke-12 itu ada distribusi peluang. Dan minggu selanjutnya kita akan belajar tentang korelasi. Nah, ini biasanya yang banyak dipakai di skripsinya teman-teman jurusan PIAUD. Misalnya nanti ada korelasi produk momen. Kemudian juga analisis regresi. Dan yang terakhir itu ada namanya praktik statistika. Saya berharap nanti ini bisa kita lakukan ya. Kita belajar nggak cuma hitungan teori, tapi nanti ini kita masih akan lihat skemanya, karena kita butuh bantuan butuh komputer, butuh laptop. Semoga nanti ini berhasil. Nah, itu saja saya rasa untuk kontrak perkuliahannya. Kemudian nanti saya akan kasih sedikit materi ya tentang konsep dasar statistika yang perlu teman-teman pahami. Dan tolong videonya itu nanti ditonton sampai selesai, karena untuk minggu pertama ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Tugasnya itu nanti berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman jawab, yang mana itu pertanyaannya saya selipkan di sela-sela videonya. Sekian dulu untuk sesi perkenalannya, kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Begitu ya.